Volocopter diklaim sebagai helikopter hijau pertama di dunia. Perbedaan dengan helikopter, bisa langsung kita lihat dari desain. Helikopter dibekali sepasang baling-baling utama dan rotor ekor, sedangkan untuk volocopter, memiliki 18 pasang baling-baling melingkar. Kendaraan ini, beroperasi dengan baterai yang dapat diisi ulang, dengan jarak tempuh yang jauh, dan bisa dikontrol dari jarak jauh. Kendaraan ini sesuai dengan harapan teknologi masa depan, bebas polusi dengan energi hijau atau kendaraan listrik mobilitas cerdas. Nantinya, produsen volocopter akan mempelajari uji kelayakan layanan taksi udara di seluruh Asia Tenggara. Apakah ini sesuai dengan rencana uji kendaraan terbang di IKN Nusantara? Mengingat, IKN akan menjadi kota pintar dengan difasilitasi mobil terbang untuk transportasi. Volocopter merupakan produsen pesawat Jerman berpusat di Brussels yang didirikan oleh Alexander Zosel dan Stephen Wolf. Perusahaan ini berfokus pada desain helikopter multirotor yang bertenaga listrik, diwujudkan dalam kendaraan terbang pribadi, dan dirancang untuk taksi udara. Volocopter menjadi pelopor pengembangan mobilitas udara perkotaan sejak 2011, dengan penerbangan vertikal yang bertenaga listrik. Volocopter diklaim sebagai helikopter hijau pertama di dunia. Perbedaan bentuk bisa langsung kita lihat dari desain. Helikopter biasa dibekali sepasang baling-baling utama dan rotor ekor, sedangkan untuk volocopter sendiri, memiliki 18 pasang baling-baling, berada dalam prem yang melingkar. Rangkaian rotor yang melingkar, berfungsi memberikan daya dorong vertikal buat lepas landas. Evolo sebagai pengembang volocopter, mendesain konstruksi sederhana tanpa mekanisme rumit. Hal tersebut juga mengurangi jumlah drive atau penggerak yang tidak diperlukan untuk memastikan proses pendaratan lebih aman. Jadi saat sebuah baling-baling atau beberapa baling-baling berhenti berputar, menyebabkan volocopter ini hanya kehilangan gaya angkat, tidak langsung jatuh bebas. Sehingga cara ini digunakan untuk proses pendaratan yang perlahan pelan. Volocopter didesain tanpa adanya rotor di ekor. Hal ini menyebabkan pengendalian lebih mudah. Volocopter menyajikan sistem kontrol dengan joystick simpel atau tongkat penggerak. Bertolak belakang dengan kendaraan udara lain, pengoperasiannya sangat gampang. Sebab, volocopter hampir tidak perlu memperhatikan sudut kemiringan, kecepatan minimal, stall, penyesuaian jalur, beserta faktor-faktor kompleks lainnya. Baling-baling dari seluruh bagian bertugas mendorong volocopter untuk naik. Kendaraan beroperasi dengan baterai yang dapat diisi ulang, dan dapat dioperasikan oleh pilot menggunakan joystick, atau juga bisa dari jarak jauh. Untuk versi volocopter VC200, mampu terbang hampir 2 km selama 1 jam, dengan berbobot 450 kg. Satu unit dari kendaraan ini, berkisar di 340.000 US dollar. Nantinya, kerjasama Grab dengan startup asal Jerman yaitu Volocopter akan mempelajari uji kelayakan layanan taksi udara di seluruh Asia Tenggara. Selain itu, juga dilakukan penelitian ke kota-kota yang cocok dengan rute yang akan dilalui oleh taksi udara di kota-kota Asia Tenggara. Uji kelayakan ini juga akan melakukan evaluasi dari penggunaan taksi udara. Memang, Volocopter merupakan taksi udara dengan 2 tempat duduk dirancang khusus untuk penerbangan di dalam kota, dan akan tetap stabil bahkan dengan turbulensi mikro di sekitar gedung pencakar langit. Taksi udara ini, yang terlihat seperti helikopter tetapi beroperasi dengan teknologi drone, dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal. Bahkan, kendaraan ini disebut juga jauh lebih tenang daripada helikopter. Volocopter merupakan sistem transportasi modern dengan energi hijau, yang sesuai dengan harapan umat manusia untuk tidak berpolusi. Rencananya, taksi terbang atau mobil terbang akan hadir di IKN Nusantara. Apakah Volocopter bakal diuji coba di ibu kota negara, IKN Nusantara, yang berada di Kalimantan Timur tahun depan? Memang, kendaraan ini sesuai dengan harapan kendaraan di IKN Nusantara, bebas polusi dengan energi hijau atau kendaraan listrik. Sehingga, wujudkan IKN sebagai kota pintar dengan ekosistem mobilitas cerdas.
Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Dukung selalu kemajuan channel ini agar terus berkembang, sehingga lebih semangat lagi membagikan informasi bermanfaat dan ide kreatif lainnya. Subscribe, like dan komen bila ada kritik saran.